Rogo Sukmo saya ada zodiak Aquarius yang ada di kota Padang. Seorang wanita berumur 65 tahun yang diusir satu keluarga dari rumahnya sendiri. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kim Macan yang akan berbagi informasi ramalannya Kim Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Macan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, Alhamdulillah. matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kim Macan akan berbagi doa terbaiknya Kim Macan dengan menggunakan dupa semesta. Iya. Dupa semesta, ini medianya Kim Macan ya, Rek ya. Doa terbaik yang akan Kim Macan berikan dengan menggunakan dupa semesta. Untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya. Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin.
doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 8 hari yang lalu. Itu 8 hari. Di sini ada zodiak Aquarius yang ada di kota Padang. Padang. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Aquarius di kota Padang. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 65 tahun yang diusir satu keluarga dari rumahnya sendiri. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita 65 tahun yang mana diusir satu keluarga di rumahnya sendiri. Ya Allah, kenapa ini? Ya, ini salah satu subscriber kita, yaitu anaknya. Ya. Oh, anaknya. Anaknya yang memasukkan Zodiak. zodiak ibunya. Ibunya ini janda, Oh, tenang. punya anak 3, yang mana berkumpul di rumah itu semuanya. Ya, dan ada sengketa warisan, yang mana rumah ini adalah rumah KPR. Ya, KPR. Kredit bank, Ya, yang mana pada saat dulunya ibunya ini punya teman akrab wanita. Ya, akhirnya oper kontrak. Oh, ngoten. Ya, oper kontrak diambillah dengan si Aquarius ini, yang mana temannya ini dulunya di 3 tahun yang lalu sudah tidak sanggup untuk membayar bulanan KPR. KPR-nya. Ya, akhirnya dia beli, Si Aquarius. bukan ya? melanjutkan ya, Oh, tapi dia membeli. beli. Dia memberikan 50 juta Ke temannya. ke temannya Aquarius. untuk biaya apa namanya itu DP enggak, Oh, ngoten. DP dan biaya-biaya lainnya. Dia mengajukan 50, akhirnya dibeli. Ya, dan dilanjutkan pembayarannya oleh si Aquarius. Nggih, nggih, nggih. Ya, yang mana ini tenornya itu 20 tahun. 20 tahun Ya. baru jalan. Tapi karena percaya satu sama lain, ya, karena teman, Nggih. hanya tulisan tangan saja, materai tanpa memberitahu pihak bank. Oh, pihak. Nggih. Tidak ada notaris, tidak ada balik nama segala macam. Karena si temannya ini bilang ya sudah, yang penting kan nanti pas sudah lunas, nanti balik nama. Karena balik nama juga membutuhkan biaya. Nggih, nggih, nggih. Jadi si Aquarius ini ya sudahlah, Percaya saja. percaya saja. Yang penting saya lanjutkan. Dan tetap masih nama si temannya ini. Leres. Ya, dan ini hampir 3 bulan 3 mau lunas. Oh. Ya, pada saat mau lunas dan kebukalah semuanya pada saat si temannya ini meninggal dunia. Ya, 3 minggu yang lalu temannya meninggal dunia. Dan akhirnya dari pihak itu melunaskan sebenarnya. Sudah melunaskan, akhirnya ditelepon keluarga bahwa si ibunya ini meninggal dan akhirnya itu dilunaskan. Jatuhlah ke alih waris ke anak pertama dari teman si Aquarius. Lagi niku. Nah, Kuwi terus dan anak dari teman Aquarius itu mengetahui, oh berarti itu rumah saya. Oh tidak, ini lo perjanjian zaman dulu, saya yang lanjutin, saya udah bayar. Oh nggak bisa. Ini sudah rumah saya, ini berarti rumah saya, peninggalan warisan dari ibu saya. Oh enggak, ini padahal si Aquarius baik sekali, menjaga komunikasi yang baik. Padahal udah tahu anak beranak tuh udah kenal, karena temenan zaman mudanya dulu. udah ibunya nggih. Tapi si teman Aquarius ini sudah lama jadi janda, makanya dia tidak mampu untuk membayar KPR itu. Lagi. Pindahlah ke rumah inti dan keluarga. Oh,
pindah ke rumah inti keluarga. Ya, dan akhirnya si Aquarius ini awalnya ngontrak, dia pindah ke rumah itu. Anak-anaknya temannya Ju sudah tahu juga sebenarnya. Nah, ikut tadi. Karena si anaknya ini gila judi online. Dua anak laki-laki. Dan si Aquarius ini 3 punya anak. Ya. Dua perempuan, 1 laki-laki. Ya, laki-laki nomor terakhir. Nah, ya sudah kalau kayak gitu kita urus di bank. Dan bank tidak bisa membuat apa-apa karena tidak ada akte balik nama, perjanjian oper kontrak segala macam, dan perjanjian notaris tidak ada. Jadi ini pure berhak didapatkan ahli waris. Dan si bank memberitahu bahwa ini tinggal negosiasi kalian berdua. Kalian selesaikan keluarga ya, GG ya. Bagaimana enaknya? Apakah mau dijual dan dibagikan uangnya ke Aquarius, dan si ahli waris anak dari temannya ini benar-benar ngotot itu punya saya. Emang dia sudah kurang lebih 15 tahun lebih membayarnya. Dan 3 bulan lagi itu lunas. Dia pikir si Aquarius ini ya anak-anaknya sudah tahu. Pasti tahu lah. Tahu karena pemikiran judi online, duit hanya ini bisa untuk menutup semua hutang-hutang judinya. Akhirnya menghalalkan. Betul. Dan akhirnya sebenarnya ini tanggal 18 atau tanggal 19-20 dia harus keluar dari itu. Dari rumah itu. Ya, karena yang menang ahli waris. Pastinya soalnya kan nggak kuat Geki ya, cuman matre saja. Betul. Karena ini permasalahan di 3 minggu yang lalu pada saat temannya itu meninggal. Meninggal dan dia mengajukan surat kematian. Dan akhirnya dilunaskan, ahli warisnya didapatkan oleh si anaknya. Dan itu emang betul. Secara hukum secara hukum emang betul yang mendapatkan ahli waris. Tapi kan ini kan saling kenal nih. Udah tahu, dia tanya juga pembayaran selalu on time nggak? On time kok. Nggak pernah telat-telat. Ini siapa yang bayar? Saya, Pak, kata si Aquarius. Siapapun yang bayar, yang taunya saya ini rumah atas nama ini, belum atas nama ini. Siapapun bayar. Ibu juga salah. Kenapa ibu membayar tanpa tidak memberitahu bank? Harus ada notaris, harus ahli hukum segala macam untuk mendapatkan ini. Nah, ini pembelajaran semua nih Ki ya. Betul. Dan akhirnya si Aquarius bermohon, tolonglah, kamu kan sudah tahu saya, ibumu teman saya, kamu sudah tahu juga kok kenapa kamu pindah ke rumah inti, ke rumah keluarga, dan kami datang ke sini. Nggak mau tahu. Ya udah setan anaknya karena judi online niku. Ya, dan ini kalau nggak salah tanggal 15 atau 20 itu harus dikosongkan. Ya Allah. Itu dia. Itu semuanya. Ini harus buat pengalaman buat kalian ya. Jadi kalau apabila kalian ingin oper kontrak atau ingin melanjutkan KPR seseorang, lebih baik urus notaris atau urus segala macam. Itu untuk bisa menguatkan dirimu. Betul, untuk kedepannya biar tak ada masalah. Betul, kita tidak tahu pemikiran orang masing-masing seperti apa. Benar sekali. Seperti ini. Dan akhirnya saya Rogo Sukmo, seorang wanita berumur 65 tahun yang mana di hari tuanya berharap itu tempat terakhirnya langgeng niku. Ya, harus bayar itu. Dan yang masuknya ini nih anaknya. Ini anak yang pertamanya. Dia punya feeling. Ini anaknya sudah bergabung kurang lebih setahun ya. Tapi dia masuk ini sebulan. Sudah like, comment, dan share. Dan akhirnya semesta mengantar saya untuk sini. Mungkin udah prodit sekali. Jadi untuk saudara-saudaraku di luar sana yang belum saya Rogo Sukmo, sabar ya. Sabar. Karena mungkin permasalahan kalian masih bisa diatasi. Karena setiap permasalahan itu kan tergantung kita menyikapi permasalahan seperti apa. Ya. Dan akhirnya saya Rogo Sukmo pada saat dia sholat tahajud untuk minta petunjuk apa langkah berikutnya.
Ya, sedangkan si ibu ini, si Aquarius ini kerjanya itu loh, tukang jahit dan sorenya itu guru ngaji. Walah aja. Ya, untuk membayar itu dan Bayar anak-anaknya bulanan. patungan. Untuk bayar di bulanan niku walah. Padahal 1 bulan yang lalu dia membicarakan, Bu nggak kerasa tinggal 3 bulan lagi. Lagi niku. Perjuangan kita kok iya. Ya pas pada saat kita udah selesai, rumah ini juga milik kita. Alhamdulillah. Nanti ibu omongin dengan Si oh iya gampang, mereka pasti ngerti. lagi niku Dan ternyata malah tidak. Ya, akhirnya saya Rogo Sukmo, Aquarius Jambi. lagi. Pada saat itu dia masih pakai mukena, ya, tertidur karena itu tadi kita aja yang masih 30-40-an, apabila ada permasalahan pasti pikiran, apalagi sudah tua, 65 Pak. fisik sudah terkuras, pikiran sudah terkuras, apalagi mau pergi kemana lagi. Lagi. Perjuangannya 15 Ya. tahun niku nggih bayar ya. Itu tadi. Dan akhirnya dia berjalan seperti di pemukiman transmigrasi. Jalan jauh. Dan dia bingung mau kemana ini. Ke rumah sebelah, Bu, bisa numpang tidur di sini. Oh nggak bisa, maaf Ibu, saya nggak kenal. Dan akhirnya saya berdiri di pojok sebelah sana ujung. Saya panggil Aquarius. Saya tidak manggil zodiak ya, tapi saya manggil nama. aja. Siapa dia? Dia tidak kenal saya. Ya, tidak kenal saya. Dan akhirnya almarhum dari temannya lah yang mengantarkan dia ke saya di ujung sana. Dia bilang, kamu kenapa sendirian di sini? Kamu mau ikut saya? Apa saya antar ke situ yang manggil kamu? Antar situ aja. Untung dia mau minta antar ke saya. Karena ada 2 pilihan pada saat itu. Mau ikut temannya yang sudah meninggal, ya, atau ke saya. Saya panggil terus berkali-kali sampai dia ikut. Ya, dan akhirnya saya bilang, nanti akan ada tempat yang mana kamu bisa memiliki tempat tinggal. Dan dia bilang, si ibunya yang meninggal tadi ya, temannya ya, bilang, maaf ya, karena saya tidak sempat menjelaskan ke anak-anak semuanya. Dan saya bilang, tidak apa-apa. Cuman tugas ibu untuk datangin, mimpikan anak-anaknya dan jelaskan itu semuanya sebelum 40 hari. Lagi. Jelaskan semuanya. Karena ini hak sudah Menjadi Aquarius. Aquarius. Itu tugas ibu untuk menghapus bagian dosa-dosa ibu yang ada di dunia kelak. Lagi. Ayo. Dan akhirnya baik, saya akan usahakan untuk masuk Ke ke mimpi mimpi anak-anak saya. anak-anaknya lagi. Ya. Akhirnya dia pergi dengan pintu bercahaya, masuk dia. Dan saya bilang, jangan khawatir. Kalau ini sudah takdir dan rumah itu jadi milik kamu, Tuhan akan mempermudah semuanya. Amin aja. Dan apa kata wanita tua itu? Aja. Apapun yang terjadi saya yakin itu sudah garis tangan Tuhan. Jadi kalau misalnya rumah ini tidak jodoh dengan saya, ya mungkin kami untuk sementara ngontrak saja. Itu diucapkan seorang wanita 65 tahun yang mana dia sudah ikhlas karena dia sudah berjuang ke bank. Ke pihak bank Ternyata juga. dia tetap salah. Tetap kalah gigi. Ya, dan dia bermohon langsung ke keluarga itu. Aja. Enggak Dan keluarga itu pun kekeh. enggak mau tahu. Betul. Ya, kekeh. Dan akhirnya mereka pulang. Dan saya bilang ke sana, di tanggal yang sudah ditentukan, tidak akan ada rumah ini diambil siapapun kecuali kamu. Dan akhirnya dia pulang di pintu yang saya masuk. Yang di pintu manusia. Aja. Ya, dia masuk Pak. Dan akhirnya dia dibangunin oleh anaknya. Karena sudah subuh. Sudah suara. Bu bangun. Oh iya. Lanjut lagi dia salat subuh. Salah subuh aja. Dan satu hari ternyata tidak makan Mas Yawir. Walah, Karena kepikiran. kurang nafsu. Lagi nih kurang Ya. nafsu, Pak. Ya, setelah itu saya lihatlah apakah almarhum dari teman si Aquarius ini bekerja dengan baik. Betul. Dia mimpiin tiga-tiganya, dua anak laki-laki. Dua anak laki-lakinya. Jangan pernah mengambil hak orang lain. Ya, dia bilang, apabila kamu ingin kaya dengan cara serakah, silakan ambil. Tapi
pilihan yang kedua ini, kamu menjadi orang baik dan percaya rezeki Tuhan akan kamu dapatkan antara dua ini. Ya, jangan sampai membuat ibu menangis di alam sana. Diceritakan semuanya. Ya, karena apa yang kau ambil itulah darah dari orang tersebut. Aquarius Nyata sekali dalam mimpinya karena belum 40 hari. belum 40 hari. Ya. Ibu mungkin ini pertama dan terakhir datang ke sini. Karena itu teman ibu sering banyak membantu pada saat rumah itu dijual, dioper kredit. Ya. Uang itu membantu semua untuk pengobatan kakakmu. Aku Kenapa rumah itu dijual? Diceritakan semuanya. ceritakan. Dan seberkas kertas itulah tanda buktinya. Jangan pernah memiliki kalau bukan hakmu. Semesta akan mencambukmu. Karena ada saya pada saat itu. Ya, pas pada saat dia mau berhenti, saya lihatin lagi sampai mereka jelas. Sampai jelas aja. Ya. Dan akhirnya si anak pertama yang getol, yang gila judi Judi online, online. datang langsung besoknya. Ke Aquarius. Datang langsung ke Aquarius. Ya. Bersujud ke Aquarius, minta maaf bu, mungkin saya hilap, mungkin saya terlalu serakah, karena yang di pikiran saya bayar hutang itu bu. Nggak apa-apa, kami akan kasih waktu mungkin tanggal 18, 19, 20 kami akan keluar, jangan bu. Semalam saya dapat mimpi dari ibu saya, almarhum ibu saya, untuk mengembalikan rumah ini. Maafkan saya, kami hilap. Ada 3 anaknya dari si Aquarius. Karena si Aquarius itu duduk di kursi ruang tamunya. Dia sujud, tidak berhenti situ. Kami tahu sejarahnya seperti apa. Tapi Maaf karena serakahnya kami. Sehingga kami menghalalkan itu semuanya. Ternyata ada pesan dari ibu saya bahwa kami tidak bisa seperti itu. Nah, baru mereka menangis, si Aquarius menangis, anak-anaknya menangis. Si anak itu langsung meluk situ karena posisinya anak dari temannya Aquarius itu ya lebih tua 5 tahun dibandingkan anak-anaknya si Aquarius. Mas, ayo mas, bangun mas, mas apa bang, bangun. Ya, maafin ya kehilangan saya. Ini kan rumah sudah lunas, dinyatakan lunas karena almarhum sudah meninggal. lagi sama apa? Ya, jadi ini surat-surat nanti silahkan diambil, kalau ada uang dibalik namain biar kalian tenang. Maafkan keegoan abang atau apa itu, abang yang kemarin di kantor polisi, di bank. Ya, maafkan, saya hilap, biarkanlah saya bisa mengatasi permasalahan saya sendiri, katanya. Ya, dan si ibunya baik juga, si Aquarius. Enggak kok, kami sudah hitung ada 3 bulan yang harus kami bayar nanti. Nah 3 bulan ini akan masuk ke rekening kamu. Walaupun rumah itu sudah lunas. Betul. Ya, 3 bulan nggak usah bu, nggak usah. Rumah ini sudah lunas, tidak. Tanggung jawab kami 3 bulan lagi. Yang mana di setiap tanggal 27 kami akan setor, tapi ini akan setor ke rekeningmu. Biar kamu juga ada pegangan. Nah, akhirnya pembicaraan itu sudah selesai dan mereka yang anak-anaknya itu, anak-anak dari temennya itu bilang, Bu, anggap kami saudara ya bu ya, anggap kami saudara, anggap kami anak ya bu ya. Kalau misalnya ada apa-apa tengok-tengokin kami. Oh iya pasti. Aquarius dan anaknya pun bingung karena si anak dari Aquarius yang masukin ke sini dia tidak saya rogosuk. Yang saya rogosuk adalah hanya si ibunya. Jadi si anak ini nggak tahu kalau misalnya ini Ada sudah cerita. ada alurnya di sini. Ada alurnya dari Rogosukmo. Mungkin dia tahunya di sini. Dan si Aquarius tidak cerita karena pikirannya udah ada kacau. Ya, dan akhirnya semua dua belah pihak setuju. Dan untuk di tanggal 1 Januari 2025 apa namanya? Surat tanahnya itu akan diambil oleh ahli waris dan akan diserahkan ke Aquarius. Jadi di sini pelajaran yang kita dapat dari Rogosukmo saat ini ya. Untuk kalian di luar sana yang mempunyai KPR, yang kalian
oper kontrak dengan orang lain yang suratnya belum jelas resmi di tangan kalian hanya membayar tiap bulan karena sistem kepercayaan. Hati-hati ya. Kita ambil Rogo Sukmonya ini pengalaman yang sangat berharga sekali. Betul. Karena setiap manusia kan hatinya suka berubah, apalagi bertahun-tahun. Itu aja yang dikenal, apalagi tidak dikenal. Kalian harus menjaga yang namanya kebaikan. Kalau misal kalian tidak menjaga kebaikan antara dua belah pihak ini, nanti dibikin permasalahan oleh orang pertama. Betul. Ya, apabila dipermasalahkan takutnya kalian kalah. Ya, lebih baik kalau ada uang dibereskan dulu. Maksudnya kalau misalnya ada uang dibereskan akte balik nama semuanya Ya. harus kuat di mata Betul. hukum gitu ya Ki. Takutnya namanya manusia pasti akan berubah-ubah. Betul. Tapi saudara Ki Macan, walaupun ya. Jadi hati-hati sekali untuk yang itu loh, yang oper kontrak ya. Ya, hati-hati sekali, jangan pernah percaya. Harus Ya, jelas. Harus jelas. Ini pengalaman yang sudah terjadi. Betul. 15 tahun lebih dia sudah menyicilnya, membayarnya. Tapi pas di akhir ceritanya berbeda. Karena manusia ada karakter yang namanya serakah. Gitu ya Ki. Waduh, inilah tidak ya. Sebuah pembelajaran ya untuk semuanya apabila dihadapkan permasalahan seperti si Aquarius. Mungkin dari awalnya kepercayaan hanya di atas materi aja nggak cukup ya Ki. Apabila menyangkut sesuatu hal yang bersifat hal besar, uang besar, rumah, properti, itu kan harus ada notarisnya gitu ya Ki. Iya. Waduh, pokoknya untuk kakak-kakak semuanya jangan mudah percaya, menjaga kepercayaan. Nah, nanti kalau seandainya kalian dihadapkan pada suatu hal seperti itu, terus kemudian pihak yang keduanya bilang kamu nggak percaya sama saya, kalau seperti itu ya kamu bilang ini untuk menjaga hubungan baik kita berdua agar kedepannya tidak ada suatu permasalahan ya, semuanya harus jelas, harus ada bukti notarisnya juga, harus mengetahui pihak bank atau pihak terkait gitu ya, supaya ya jadi resmi ya Ki ya, supaya tidak ada timbul percikan-percikan ke depannya ya. Tapi kalau seandainya pihak yang bersangkutan, misalnya pihak yang si B-nya dia tidak mau ngotot, nggak usah lah kayak begitu, ya lebih baik diurungkan, nggak usah mengikutin ya. Karena kan untuk sesuatu hal yang resmi itu kan untuk menjaga supaya kedepannya tetap baik-baik saja ya. Waduh, ini tadi ya, semoga si Aquarius anaknya setelah menonton ini bisa menunjukkan videonya pada si ibunya ya. Dan semoga semakin lebih damai lagi ya, rumahnya semoga membawa berkah. Amin. Baik, nanti setelah ini Mas Jayun mengingat Ki Macan melihat lebih lanjut ya Rek. Ini untuk zodiak kaya raya di tahun 2025. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta. Untuk menerawang membuka tabir misteri. Untuk zodiak ditakdirkan akan kaya raya di tahun 2025. Apapun hasil dari penerawang saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan, semangat menunjukkan kesuksesan. Oh, lemes-lemesan ya Rek. Sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam ya untuk hasil Rogo Sukmo ya, banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari hasil Rogo Sukmo, yaitu banyak permasalahan-permasalahan yang datang di orang-orang di luar sana, yaitu di perekonomian ataupun di keuangan mereka. Banyak yang bercerai gara-gara perekonomian, banyak yang menjadi kriminal gara-gara perekonomian. Banyak yang saling tikam-menikam atau mengirimkan ilmu hitam gara-gara perekonomian atau uang. Nah, makanya
Jadi karena itu, niat saya ingin membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menstabilkan perekonomian, sehingga perekonomian kalian kembali normal seperti orang-orang lain di luar sana, sehingga terhindar dari yang namanya perceraian, kriminal, saling hantam sama saudara, ya, direndahkan. Tapi untuk orang-orang yang terpilih atau yang beruntung, ya, untuk mendapatkan media terbaru saya ini, ya, ini bukan hanya kebetulan, tapi sudah emang jalan takdir yang kalian dapatkan untuk kalian memperbaiki perekonomian kalian. Ya, ini ada media terbaru yang baru saya selesai ritualkan. Namanya minyak kenanga. Yang mana di dalam botol minyak ini ada satu kenanga, ya, satu batang kenanga bunga yang saya masukkan di sini. Minyak kenanga ini sebenarnya ilmu batin tertinggi dari spiritual, yang mana mampu menarik energi uang untuk kembali lagi. Ya. Tapi memang sudah saya niatkan, ya, untuk saudara-saudaraku di luar sana. Dan yang saya buat di sini, ya, tidak banyak, cuman hanya 20 botol saja. Dan itu pun saya pilih orang-orangnya, karena tidak semua orang harus saya bantu. Jadi apabila, ya, saudara-saudaraku di luar sana yang terpilih, berarti gunakan dengan baik, ya. Untuk mendapatkan minyak kenanga ini, ya, kalian harus menghindari yang namanya 4 sifat dalam tubuh kalian. Yang pertama, ego. Ego tidak boleh tinggi, tetap rendah hati. Yang dua, sombong atau pamer. Itu tidak akan dapat media ini. Dan yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain, tidak akan pernah dapat media ini. Dan yang terakhir, tidak sabaran. Ya, 4 karakter ini tidak akan bisa menggunakan media kenanga, minyak kenanga. Ya, yang mana minyak kenanga ini adalah tingkat ilmu kebatinan paling tertinggi. Ya, mampu menarik uang. Cukup dioleskan di semua uang kalian. Oleskan sedikit. Bisa di ujung, bisa di tengah, tapi jangan banyak-banyak, ya. Oleskan sedikit, seperlunya di semua uang kalian. Setelah dioleskan, nanti saya akan berikan amalan yang mana untuk menarik uang tersebut kembali pada kalian. Setelah kalian oles minyak ini, ya, setelah kalian doakan menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, bermohon kepada Tuhan, ya, dan bisa kalian belanjakan, bisa kalian bayar kontrakan, bayar sekolah, bayar cicilan. Dengan sendirinya uang-uang itu akan berbalik apabila kalian mengikhtiarkan dengan usaha dan bekerja. Ya, 2 ini cara mereka untuk mencari jalan untuk datang kepada kalian sendiri. Itu caranya. Ya, setelah dioles, didoakan, lalu kalian berikhtiar bekerja, ya, mencari rezeki di luar sana tanpa kalian sadari. Uang yang wangi dari minyak kenanga ini akan kalian sadar, wah, ini uang saya yang kemarin, dia datang kembali. Itu. Ya, minyak kenanga ini, ingat, hanya orang-orang pilihan karena tidak banyak saya buatnya. 20 botol, ya. Semoga dari 20 botol ini bisa bermanfaat untuk orang-orang di luar sana yang sedang mengalami perekonomian hancur, titik terendah, kebangkrutan, ya. Dan juga ditutup rezekinya, usaha yang selama ini sepi, gunakan ini. Wah, Ki Macan, saya cuma hanya ada 50 ribuan, itu juga pecahan. Gak apa-apa, oleskan. Doakan, ya Allah, ya Tuhanku, saya berikhtiar dengan uang ini. Uang ini saya akan belanjakan dan mudahkan untuk kembali lagi dengan usaha saya, dengan pekerjaan saya. Seperti itu. Dia akan datang dengan jalannya sendiri untuk menemuin kalian. Bukan berarti dia datang di meja, enggak, ya. Uang itu akan datang melalui kalian ikhtiar bekerja. Betul. Akan mudah sekali mendapatkannya. Seperti itu. Bukan penggandaan di sini, ya, tapi pengembalian dari
kalian belanjakan dan kalian ikhtiar bekerja, dia akan datang. Orang melihat kalian care, peduli, ya. Yang awalnya kalian keluarin 15.000, tahu-taunya siang ada orang yang mengajak makan seharga itu. Nah, itu kembaliannya. Kadang-kadang ada orang yang kasih uang tip nih 15.000, balik lagi dia. Seperti itu. Ya. Jadi mudah-mudahan saudara-saudaraku di luar sana ya beruntung untuk mendapatkan 20 botol ini. Karena di 20 botol ini akan saya berikan satu kenang-kenangan untuk kalian. Jadi apabila uang itu sudah kalian oleskan minyak ini, kalian berzikir atau berdoa baik agama lain ya untuk mewujudkan semua yang kalian inginkan. Amin. Itu tetap bermohon kepada Tuhan, karena ridhonya Tuhan adalah ridho Sang Pencipta, yang mana doa-doa orang yang tulus, yang ikhlas, yang tidak pernah mengeluh akan dikembalikan seperti semula. Jadi apabila minyak ini sudah datang pada kalian ya, dipergunakan dengan baik. Minyak kenanga ini, minyak penarik uang ya, akan luntur dengan sendirinya apabila kalian mempunyai 4 karakter buruk dalam tubuh kalian. Dia akan luntur dengan sendirinya. Karena minyak kenanga ini adalah minyak ilmu kebatinan paling tertinggi. Tidak cocok untuk orang-orang yang emosional. Ya, hindari emosi, ya, pamer atau sombong, ya. Dan ketiga, kalian harus sabar, banyak-banyak bersabar. Dan keempat, jangan pernah merendahkan orang lain. Ya, kalau tidak minyak ini akan luntur dengan sendirinya. Ya. Gitu ya Ki ya. Dan syarat yang diperlukan Ki Macan untuk pengisian minyak kenanga, Lengkap, tanggal dan hari. nah, nama lengkap, tanggal dan hari lahir untuk mendapatkan minyak kenanga, dan hubungi di admin 1, admin 2. Ingat ya, admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan, yang mana mereka bisa mendeteksi orang-orang mana saja yang harus dibantu atau tidak. Jadi apabila admin 1, admin 2 tidak membantu kalian, introspeksi. Ya, Ki Macan kayak nggak butuh uang saja. Bukan permasalahan uang di sini, tapi tanggung jawab saya kepada Tuhan. Jadi saya harus pilih-pilih orang-orangnya, orang-orang yang benar-benar bisa saya bantu, yang harus saya bantu. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi apabila kalian yang sudah dapat minyak ini, pergunakan dengan baik. Amin. Tapi kalau belum, gagal misalnya ya, perbaikin dulu diri kalian, apa yang salah. Ya. Gitu nggih Ki ya. Dan maharnya 275.000 belum termasuk ongkir. Ya, kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu oracle, kartu tarot, ya, Oracle tarot. dan di sini ada kitab Prabu yang akan saya kolaborasikan 3 in 1. Wis, Ya. tiga jadi satu, Rek. Ya, karena kita akan menerobos dimensi portal 2025. Betul. Ya. Tapi sebelum melanjutkan lebih dalam lagi penerawangan, hari ini saya ingin menggunakan parfum aura, yaitu parfum energi bulan purnama. Ya. Parfum energi bulan purnama ini bagus sekali ya untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif. Jadi apabila tubuh kalian sudah positif ya, karakter-karakter baik ya. 1, kalian akan mendapatkan kesehatan yang full. Dan juga keuangan, keberuntungan, rezeki akan datang. Poinnya adalah tubuh kalian harus positif. Apa sih positif? Macamnya itu tadi, karakter-karakter kalian menjadi baik. Ya, karakter baik apa aja Ki Macan? 1, jujur, bertanggung jawab, ceria, bersyukur, sopan, optimis, seperti itu. Ya, Iri dengki. tidak iri dengki. Ya. Biasanya parfum aura ini ya saya gunakan untuk saya menerawang, bekerja sehari-hari, beraktivitas ya, atau bertemu dengan orang banyak di luar sana. Saya gunakan ini karena mampu memproteksi tubuh saya dan atau melindungi tubuh saya dari tertularnya energi-energi negatif di luar sana. Karena sejatinya energi negatif itu bisa menular tanpa kalian sadari. Kalian gampang sekali terpengaruh pengaruh buruk di luar sana.
Bismillah. Nah, parfum energi bulan purnama ya, syarat yang diperlukan Kimacan, nama lengkap dan juga zodiak. Ini hubungi di admin 3. Kalau tidak kalian bisa melalui toko online, Shopee dan TikTok, cari nama tokonya Pintu Misteri. Ya, Monggo. kita akan lihat ya. Zodiak. Ya, Kaya raya. kita akan lihat zodiak yang akan ditakdirkan kaya raya ya di tahun 2025. Tapi pertama saya akan membuka melalui Kitab Prabu. Ya. Saudara 4 dan sistem kemalaikatan. Wih, Yang mana di tahun genap, bulan genap dan bintang, yaitu tahun 2025, akan ada 4 zodiak yang akan naik ke atas permukaan menjadi malaikat bersayap untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Mereka bisa mengangkat derajat orang-orang lainnya. 4 malaikat tersebut ditulis dengan 4 zodiak. Ya. Jadi 4 zodiak ini ya, sudah tertulis ya untuk di tahun 2025 yang mana mereka ditakdirkan untuk jadi kaya raya. Apapun yang mereka lakukan ya, konsep apapun atau planning apapun yang mereka akan lakukan di tahun 2025 akan mendapatkan sumber-sumber uang yang mampu mengangkat kehidupannya, mengangkat derajatnya, dan mampu juga berbagi dengan orang-orang sekitar. Ya, ya, tipikal orang zodiak ini, ya, tipikal zodiak ini, ya, mereka mempunyai karakter bekerja kerasnya sangat luar biasa. Ya, 4 zodiak ini di tahun-tahun yang lalu mereka pernah berjaya. sebelumnya Ya, mereka pernah berjaya di tahun-tahun yang lalu, dan mereka jatuh di tahun kemarin. Tahun Ya. 2024 jatuh. Ya. Tapi kenapa di tahun 2025 yang genap bumi sama bintang, mereka bisa bangkit lagi. Mereka lolos dari ujian-ujian yang Tuhan berikan. Mereka ikhlas menjalani titik terendahnya. Dan akhirnya mereka berhak untuk mendapatkan takdir kedua kalinya untuk naik puncak kesuksesan. Nah, itu tadi. Ya. Ya. 4 zodiak, ya. 4 zodiak ini ya pandai memilih teman. Yang mana mereka bisa melestarikan yang namanya teman baik dan teman buruk. Dari mana kok 4 zodiak ini bisa tahu teman baik dan teman buruk? Dari pengalaman titik terendahnya. Itu tadi. Kalau orang sudah merasakan titik terendah dan mereka tahu perjalanan atau pergaulan dari teman-teman buruk, teman-teman toksik, teman-teman kurang baik, mereka akan tahu. Tapi apabila mereka tidak bisa, belum pernah di titik terendah, mereka tidak akan pernah tahu apa artinya teman. Ya, pada saat mereka jatuh, nggak ada satupun teman yang mendampinginya. Bahkan teman-teman itu bisa memfitnah dan bisa merendahkannya. Ya, kita lihat ada 4 zodiak ya yang terangkat di tahun 2025 dengan energi elemen air. Ya, yang mana mereka cukup untuk dirinya sendiri dan orang banyak di sekitar. Kita lihat zodiaknya. Ada 4 zodiak ini ya. Ya. Ini bukan kebetulan baginya, tapi sudah takdir di tahun 2025. Jadi, apabila ada zodiak kalian di sini, terus 2025 tidak ada pergerakan, bukan salah zodiaknya, tapi salahkan karaktermu. Ternyata karaktermu belum berubah. Kui dengerin ya. Menjadi baik itu pilihan Dore yo. Zodiak Pisces. Wis Pisces iwak waterin Mas Jawir guys. Yang pertama. Zodiak Aries. Aries nomor kalih nggih. Aries. Ada 4 zodiak nggih. Zodiak Scorpio. Oh, Scorpio kurang 1 yang terakhir gitu. Yang terakhir Zodiak Cancer. wah kepiting terakhir Ya.
Cancer. 4 zodiak ini adalah zodiak pilihan semesta, ya, yang mana mereka mempunyai peluang besar di tahun 2025. Orang di luar sana di tahun 2025 susah pendapatan, ya, keuangan susah, ya, bahkan banyak perceraian yang sudah menikah, ya, bahkan di sini mengalami sakit keras yang tak kunjung sembuh. Tapi 4 zodiak ini, kenapa mereka lewat dari hal-hal buruk tersebut? Karena mereka dikelilingin vibrasi semesta, yang mana mereka diutus untuk naik di atas dari orang-orang biasa. Nah, itu. Ya, Peluang itu kalian harus tahu. Oke. Kita lihat melalui kartu oracle, ya. Gunung Batu. Mentalnya kuat, ya. Hujan sedikit babat. Kak males, Ya. Kak loyo. Sakit perut sedikit minum obat babat kerja. Mereka mempunyai mental yang kuat, Nggak bukan manja. mental seperti balon dipijak pecah. Nah, itu dengerin mental. Ya, jadi kalau ada zodiak kalian di sini, terus kalian kelemar-kelemar, terus berharap kaya, tidak ada. Nggak kamu berarti, Ya, Rek. ini mempunyai mental yang kuat, mentalnya kuat sekali. Ya, kenapa? Baik dia bekerja, baik dia freelance, baik dia punya usaha, ya, kenapa dia sukses? Yes, mental ya. Ya, kalau mental lembek, terus tiba-tiba ada customer bilang, makananmu tidak enak, Drop. kalian drop, tutup aja lah. Tiba-tiba satu hari cuma satu nih, aduh, nggak kuat saya. Mending saya rebahan aja di rumah, sama aja nggak ada laku juga. Nah, itu mental lembek. Tapi mereka konsisten. Sepi, rame, Ya. terus buka. Ya, mau sepi, mau rame terus. Begitu juga dalam pekerjaan. Ya, dikasih arahan dari atasan, ditegur dari bos, bukannya dia malah ciut, malah bukan, saya resign pak. Nah, Itu buat mental lemah. lemah. Tapi mereka karena sudah jatuh terpuruk, Pernah ya, jatuh terpuruk. dihina segala macam, pada saat ditegur atasan, pada saat ditegur bos, ya, baik pak, saya akan memperbaiki, besok saya akan lebih baik lagi. Tuh, gue dengerin ya. Mental itu penting. Jangan ditegur hari ini, besok psikiater. Perbaikin diri, introspeksi. Oh iya, berarti saya salah kemarin. Oh iya, saya kebanyakan main handphone di tempat kerja. Oh iya, nah itu memperbaikinya. Nggak usah psikiater. Gila-gila psikiater, gila-gila mental health akhirnya. Jadi 4 zodiak ini yang sudah lolos dari semesta, bahwa mereka sudah siap ke 2025. Karena apabila mereka sudah siap di tahun 2025, kayaknya mereka bermanfaat. Tuh, kayaknya dia bermanfaat karena pada titik terendah dan juga mentalnya juga mental kuat, nggak lembek gitu ya. Ki. Ya, ini dengerin Rek ya. Memang ya harus kuat, Rek. Semangat. Kebahagiaan. Di awal bulan Januari, aroma kebahagiaan itu akan datang. Alhamdulillah. Kenapa? Ya, itu tadi yang pertama. Ya, kesehatan, keberuntungan, rezeki, ya, akan datang kepada 4 zodiak yang terpilih takdirnya, karena mereka kebahagiaan, punya rasa bahagia, ya, tetap ceria, cinta kasih. Aku dengerin. Ya, mereka bersyukur. Nah, Mau nggak ada uang bersyukur. Ya. Kenapa mereka, kok kamu bisa ya uang di 10.000 di tangan, tapi masih bahagia? Apa yang akan dijawab oleh 4 zodiak tersebut? Karena saya pernah merasakan tidak ada uang sama sekali. Nah, aku dengerin. Tuh. Ya. Kok kamu sekarang bisa jaga stamina? Dikit-dikit kamu jaga stamina. Udahlah, kan masih muda. Karena saya pernah sakit dan tidak ada uang untuk berobat. Nah, jadi menghargai kesehatan. Itu dia. Kok job kerjaan 10.000 diambil aja 20.000, nggak bisa waktu. Karena saya pernah pada saat 1 bulan tidak ada satupun job masuk. Nah, aku jadinya menghargai itu, dengerin. Ya, itu dia. Kalian bisa hina dengan gajimu yang banyak, dengan kerjaan dia cuma 10.000, 20.000, tapi Tuhan berikan rutin. Betul. Jangan kalian. Ya, saya selalu bilang,
orang-orang yang sudah diangkat derajat dan orang-orang kaya nanti di tahun 2025 ini ya, mereka lebih tidak flexing ya, amen. mereka tidak gila sosial media, mereka lebih menutup dirinya, menjauh dengan orang-orang lainnya. Nanti mereka akan dicap sombong, mentang-mentang sudah kaya nggak mau bergaul sama kami. Bukannya tidak mau bergaul dia, karena dia tahu vibrasi. Oh, kemarin saya banyak bergaul dengan orang-orang sini yang banyak mengeluh, yang males-malesan. Itu kenapa dia mau pergi? Karena cara pola pikirnya sudah berbeda. Bukan masalah uang ya. Pola pikir. Ya, yang mana orang-orang yang dulu kenapa sampai dia jatuh, yaitu tadi ada uang sedikit happy. Yang penting ada postingan. Nah, itu ya. Mereka tidak bisa. Yang dulu ya, yang versi yang zaman dahulu, mereka dikit-dikit mau gaji besar, tapi mau santai, nggak mau ngikutin yang namanya proses. Nah, tapi mereka yang calon orang kaya di tahun 2025 ini, mereka sangat menghargai yang namanya proses. Betul. Bersakit-sakit dahulu pasti prosesnya bagus nanti. Itu. Ya, itu yang dirasakan oleh 4 zodiak nanti. Ngeten ya Ki, tuh lihatin Rek ya. Sehingga menghindari teman-teman yang nggak sefrekuensi. Iya, betul. Bukannya sombong, tapi sudah tidak sefrekuensi. Karena sudah bisa mengobservasi gitu ya Ki. Banyak mengeluh. Nah, ini ya. berarti Maunya santai, gaji liburan gede, terus. Nah, itu. Gitu. Sedangkan yang si calon orang kaya nanti nih, mereka kerja. Sampai nanti udah ada banyak tabungan segala macam, Baru menikmati matahari. Kehidupanmu akan disinari. Ya, setiap langkahmu, setiap apa yang kamu jual, setiap apa yang kamu kerjakan, Tuhan akan gerakkan hati orang-orang di dunia ini untuk bisa membantumu, untuk bisa mendapatkan uang. Tapi ingat ya, biasanya Tuhan memberikan rezeki ini ada 2 karakter. Ya, kalian diberikan kalian serakah untuk memperkaya diri, ya, dengan kalian berbuat baik dengan cara rezeki yang Tuhan atur nanti. Nah, jangan sampai ini ya, jangan sampai serakah untuk memperkaya diri, hancur. Tapi kalau kalian melakukan hal yang terbaik, anggap saja kalian masih di titik terendah. Ya, percaya Tuhan akan mengatur rezekimu sedemikian mungkin untuk naik ke atas. Kalau yang pertama, kalian akan cepat kaya dengan cara serakah, yang memperkaya diri cepat. Tapi saya tidak yakin di tahun 2025 kalian bisa lewatin sampai tahun-tahun depan. Ya, karena ingat ya, untuk kesuksesan itu ada masanya, ada waktunya. Jadi apabila kalian sudah mulai sukses, ya, tabung uangnya. Ya, sukses itu nggak terus sukses sampai kalian nenek-nenek, kakek-kakek. Tidak ada masanya. Makanya pada saat kalian sukses naik ke atas, satu adalah ditabung. Simpan uang itu dengan baik. Jangan langsung dikit-dikit, wah sudah untung nih 3 bulan, wah sudah untung 2 bulan, kredit mobil, beli barang-barang branded, holiday kemana-mana. Ya, memaksakan. Itu memaksakan, yang mana akhirnya akan jatuh. Betul. Ini khusus untuk yang kaya raya tahun 2024 ya. Ingat pesan saya. Apabila kalian sudah berdiri, sudah merasakan, oh iya, kayaknya bagus nih. Ya. Jangan sampai kalian anggap itu untung, ya. Malah kalian mengeluarkan uang yang tidak kalian perlukan. Betul. Gengsi, malah gengsi tinggi, malah gila kredit sana sini hancur saya. Orang pintar pada saat Tuhan berikan rezeki lebih, dia tabung. Pada saat kalian tidak punya uang, tabungan ini akan membantu kalian. Benar. Ya, kalau untuk Kimacan kan pernah bilang jangan pernah pamer ya Kimacan. Betul. Pamer tidak boleh. Itu pamer harta nggak boleh. Ya, uang, perhiasan,
apalagi menunjukkan kalau kalian tuh, nih saya sudah kaya, itu jangan. Betul. Itu akan mengubur tanah, menggali kuburan tanah untuk kalian kalian sendiri. diri sendiri. Tapi kalau kalian pamer untuk usahamu, Oke. usahamu buka jam sekian, Promo. rame, oh alhamdulillah rame di jam-jam sekian, tidak masalah. Artinya itu mempromosikan usahamu. Usaha wajib untuk dipromosikan biar orang-orang tahu. Tapi harta tidak boleh untuk dipamerkan. Takutnya kalian ditukar menjadi nyawa. Kok bisa kayak macan? Lah iya. Ya, jangan pernah memamerkan atau jangan pernah memakan di depan orang-orang yang sedang lapar. Ya, kalian akan habis. Begitu juga, jangan pernah memamerkan harta-harta kalian, ya. Karena di luar sana banyak orang-orang kriminal yang bisa masuk tempatmu dan kamu akan dibunuh. Benar, Itu maksudnya. Ya. Tapi kalau untuk pamer usaha silakan. Itu namanya promosi. Mempromosikan usaha monggo, tapi kalau kalian mempromosikan kekayaan kalian, ya kalian mempromosikan ke garong-garong sana berarti. Macam iri ya. Saya nggak iri sayang. Saya nggak iri. Saya nggak iri. Ini saya Menasihati. hasil apa mah? Penyulingan ini. Jadi saya tahu abad seberapa. Ya. Ya. Jadi ini saya memberikan garis yang benar seperti apa, Betul. garis yang dilarang seperti apa. Karena akhirnya kalian akan merasakan kesalahan nantinya. Ya, 4 zodiak. Ya. Jangan pernah berpikirkan negatif-negatif. Betul. Sayang sekali nanti kalau udah dipercaya sama Tuhan, Betul. kalian hancurkan hanya gara-gara kepameran kalian. Ria, Tuhan nggak suka ria, sayang. Ya, aja ya. Yang rugi Wah, nanti kalian 2 sendiri. kartu, ya, sinergi. Ini sinergi artinya rezeki-rezeki itu dari berbagai macam mata air tuh akan keluar Alhamdulillah. dan masuk ke rekeningmu. Ya, akan keluar dan masuk ke rekeningmu. Ya, dan akhirnya semua hutang piutang, ini hutang piutang emergensi akan lunas. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Ingat siapa ya dulu ya, pas pada saat kalian udah banyak uang nih, udah kaya raya di tahun 2025. 25. Ingat, ayo siapa ya kemarin ya, berusaha mengingat. Tapi kalau sudah tidak ingat lagi ya sudah, ya. Tapi kalau pada saat ingat, kalian langsung cari tahu siapa orangnya. Itu untuk memudahkan, untuk mengunci kekayaanmu, ya, berkatmu, untuk tetap bertahan di tahun-tahun yang akan datang. Itu kuncinya. Membalas kebaikan. Betul. kita. Jadi makanya saya selalu bilang pada saat kalian ada uang, ingat kemarin siapa ya sempat saya hutangin. Itu bagus, itu mengunci, ya, untuk supaya awet kekayaan. Gitu ya Ki ya. Waduh, supaya awet ini ya. Jadi tahu nggak kacang lupa kulitnya ini Lera ya. Alhamdulillah kemudian Ki. Ya. Harmoni. Ya, ini yang terakhir. Nih, percaya tidak percaya, di tahun 2025 semua harta-hartamu yang dahulu Tuhan akan berikan berlipat-lipat ganda. Dalam waktu singkat, asalkan satu. Semakin banyak Tuhan memberikan rezeki padamu, jangan naikkan gengsi. Ya, tapi naikkan ibadah dan kebaikanmu. Nah, gue naikkan ibadah dan kebaikanmu. Itu udah hukum alam. Ya, jangan pernah hitung-hitung kebaikanmu di luar sana. Ya, sehingga Tuhan pun tidak hitung-hitung berimu. Kok Tuhan hitung-hitungan kemacan? Yes, itulah namanya ada surga dan neraka. Ya, ada surga dan neraka yaitu. Wah, di luar sana yang korupsi, sholat, naik haji kemacan? Yes. Ya, jadi kita tidak melihat dari keburukannya. Maka Tuhan akan menanyakan nanti. Betul. Ada Kebaikanmu apa? Oh, sholat. Oh, naik haji. Uang. Keburukanmu apa? Saya korupsi Tuhan. Nah, berarti potong setengah jadi balance ya. Gitu loh. Ya bagus-bagus, udah naik haji, udah sholatnya bagus, perbuatannya bagus. Itu udah komplit sekali. Kan itu kan pilihan dari manusia. Jadi saya maunya 4 zodiak ini jaga. Karena manusia mempunyai karakter yang namanya lupa diri. Gue dengerin, ojo sampai tadi uang sing lupa diri, karena uang itu bisa menyilaukan segalanya ya. Ingat ya,
orang-orang yang sudah Tuhan berikan orang-orang yang sudah berikan berkat harta, rezeki, ya, sehingga dia naik ke posisi atas, kesuksesan, ya. Itu godaannya iblis. Yang mana iblis akan menggoda, ya, merasa dirinya yang paling benar, yang paling tahu segala-galanya. Itu hati-hati. Karena Ya, banyak duit. karena banyak uang yang bisa melakukan apa saja itu, ya. Jadi apabila iblis tidak mampu membuat kalian menjadi orang jahat, maka iblis mampu membuat kalian menjadi orang yang paling benar. Itu hati-hati. Ya. Gitu ya Ki. Nah ini tadi ya untuk kakak-kakak semuanya ya, sayang sekali ya kalau Mas Jawir sarankan untuk 4 zodiak yang sudah dibekali oleh Tuhan nanti ke depannya 2025 berada di titik puncak kesuksesan, terus Benar. kemudian Ya, wah ada nih zodiak saya di sini. Ya, pesan saya lagi banyak sekali pesan. banyak lagi. Jadi untuk kalian ya, kalau udah ada zodiaknya ini di malam tahun baru sebelum jam 12 berdoa. doa orang Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih atas tahun 2024, atas kesedihanmu, air matamu, pengalamanmu yang kau berikan pada saya. Terima kasih banyak. Semoga di tahun 2025 saya menjadi manusia lebih kuat, rezeki saya baru, kehidupan saya bisa lebih baik lagi. Betul. Berdoa ya. ya, sebelum jam 12 tahun baru. Jangan gila-gila dugem. Jangan gila mabukan. Ya, karena penentuanmu adalah di tahun baru. Betul. Ayo ya, kalian mau membawa kemana, memilih ke yang mana ya Ki Ya. ya. Ayo, yang bisa merubah kehidupan kalian ya diri kita sendiri, jangan berharap orang lain ya. Kalau kalian sendiri tidak mau berdoa di malam tahun baru memohon pada Sang Maha Pencipta untuk kebaikan, ya bagaimana kebaikan itu nanti akan mendatangi kalian ya. Jangan sampai enggak ya, dan jangan pernah mencoba meniru-niru hal yang tidak baik. Orang-orang yang dikorupsi dan lain sebagainya, ya biarin saja. Kalau saat ini kalian orang yang korupsi, dia naik haji dan lain sebagainya, memang kamu tahu hajinya dia sah, memang kamu tahu bagaimana nanti hukuman yang akan dia dapatkan, enggak kan? Ya. Jadi jangan mudah tersilapkan mata kalian dengan orang korupsi bisa kok naik haji. Perhitungannya Tuhan itu ada banyak. Betul. Ya, jangan kau tiru yang tidak baik itu ya, jangan ditiru apapun itu alasannya. Yo. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Jadi ada 4 zodiak. Kalau sifat karakter positif apa ini yang harus ditonjolkan? Ada 4 sifat dan karakter positif yang harus sangat kalian jaga dan kalian lakukan di sini. Oke. Pertama, jujur. Jujur. Oke. Jadi mau apa segala macam di luar sana, jujur. Ya, karena orang jujur itu enteng pikirannya. Tapi kalau kalian tidak jujur, kalian akan harus mengingat kebohongan-kebohongan yang kemarin. Benar. Karena apabila kalian tidak mengingat kebohongan kalian kemarin, kalian akan ketahuan. Ya, jujur. Jujur, Rek. Yang kedua, sabar. Jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit kesel. Ya, dikit-dikit ngamuk, tantrum. Ya, sabar. Wah, buat apa ada emosi Ki Macan? Tuhan berikan karakter emosi. Buat apa itu Ki Macan kalau nggak digunakan? Ya, itu pilihan lagi. Kan ada 2 pilihan, mau sabar atau emosi. Ternyata kalau sabar, kamu akan mendapatkan hal-hal yang baik. Karena sifat dari sabar itu adalah sifat energi positif. Ya, kalau kalian ingin buat apa ada energi emosi kalau nggak digunakan. Nah, ini karakter negatif. Jadi kalau kalian ingin menggunakan negatif, ya jangan salahkan kalau misalnya banyak permasalahan nantinya. ya, karena setiap emosi pasti ada permasalahan. Cari emosi yang tidak ada permasalahan. Betul. Itu pilihan. Makanya manusia dikasihkan pikiran. Untuk apa? Untuk memilih mana yang baik, mana yang benar. Pilihanmu adalah menentukan kehidupanmu. Pilih. Ya, itu tadi. Jadi kalau mau masih milih emosi, bangga milih emosi, silakan. Tapi jangan minta hal-hal baik dari emosi tersebut, karena di dalam kotak emosi ini tidak ada hal yang baik. Tuh, dengerin. Dan yang ketiga, bertanggung jawab. Apapun yang kau lakukan, bertanggung jawablah. Ya. Dan keempat, ini agak susah, bersyukur. Ya, 4 karakter ini kalian terapkan dari bulan Januari. Ya, akan didekatkan orang-orang yang baru untuk mendampingin kalian ke arah kesuksesan.
Kalian jadi orang kaya raya. Kalian sudah cukup tahu ya di tahun 2024 kemarin ya. Orang-orang kaya yang Flexing. orang-orang kaya yang kalian kenal melalui sosial media udah tahu kan? Siapa saja? Udah tahu kan? Tidak hitungan tahun dia jatuh dengan sendirinya, dengan ulahnya sendiri. Nah, maksud saya untuk kalian Pak Zodiak ini jangan seperti itu, jangan meniru, ya. Supaya tetap bertahan, perbaikin semuanya. Betul. Cukup di tahun 2024 mereka, di tahun 2025 kalian, tapi tetap bertahan Betul. dengan karakter baiknya. Betul, nggak usah pamer-pamer. Ingat ya, apapun yang kalian dapatkan semuanya kan karena ridhonya Tuhan ya. Betul. Ki, ya. Tuhan menggerakkan semua. Menggerakkan semuanya, kemudahan, gampang jualan, gampang apa gitu ya Ki ya. Sehingga kalian bisa naik di titik puncak kesuksesan. Tapi kalau seandainya kalian saja membawa titipan yang Tuhan berikan dengan nilai-nilai kesombongan, pamer-pamer, dan kalian tahu bahwa itu dilarang sama Tuhan. Tuhan tidak menyukai ya. Tuhan menyukai apa yang menjadi titipannya itu membantu yang lain-lainnya dengan cara yang positif. Kalau kalian sudah pamer nanti dicabut lagi sama Tuhan, kalian sendiri nanti yang bingung. Makanya ada yang pepatah mengatakan tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Betul, Ya? betul. Banyak kan yang flexing sana, ambil uang sekebok, kasih. Alah gini pun Apa? Ki ya. Nggak usah, nggak perlu tahu, orang-orang nggak perlu tahu, cukup Tuhan saja dengan kamu yang tahu. Udah. Betul sekali. Wah, nanti orang-orang nggak tahu Kimacan kalau Saya saya sudah. bersedekah, biarkan. Loh kan tujuannya untuk Tuhan. Betul. Ya, kalau sedekah untuk Tuhan ya perlu orang lain tahu Iya. ya Ki ya. Dan Mas Jan mengucapkan terima kasih untuk kakak-kakak semuanya yang sudah menitipkan untuk sedekah bersama melalui pintu misteri ya. Terima kasih banyak ya. Jangan khawatir, apa yang sudah menjadi amanatnya admin 1, admin 2, admin 3 sudah merekapnya ya, dan Iya. sudah diakumulasikan, dan nanti insya Allah pasti sama Kimacan sama Mas Jafir akan kita bantukan atau salurkan, semoga menemukan orang-orang yang tepat, yang membutuhkan. Karena banyak sekali di luar sana oknum yang berpura-pura menjual kesedihan. Padahal hartanya lebih banyak di luar sana. Hati-hati, makanya saya selektif sekali mana yang benar-benar membutuhkan. Betul sekali, karena banyak sekali pura-pura bawa karung, bawa apa, ternyata bohongan. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Waduh, ini tadi untuk kakak-kakak semuanya. Jadi apa yang menjadi pesannya Ki Macan, pesannya Mas Jafir, tolong diterapkan dengan baik-baik ya Rek yo. Nggak ada kok Ki Macan iri sama kalian, nggak ada. Yang ada Mas Jafir sama Ki Macan menginginkan harta itu tetap melekat pada diri kalian dan bisa menjadikan kalian, memudahkan kalian untuk bisa bersedekah. Ya Ki ya, kalau kalian bersedekah itu kan amalan kalian nanti di akhirat, kalian sendiri yang menikmati ya. Nggak mungkin Mas Jafir bawa aja ora toh. Baik Ki Macan, kalau begitu ini saatnya Mas Jafir mau men-spill untuk medianya Ki Macan untuk yang minyak kenanga ya. Ini kakak-kakak semuanya ya, yang untuk minyak kenanga ini medianya Ki Macan yang dimana ada bunga kenanga di dalamnya. Ini minyak kenanga ini adalah memberi magnet uang ya. Jadi memberikan magnet energi pada uang kalian yang kalian oleskan. Nanti Ki Macan akan memberikan amalan-amalan ya setelah kalian lolos seleksi apabila memiliki minyak kenanga. Betul. Dan dimana kalian bisa memanggilnya dengan amalan-amalan yang nanti Ki Macan berikan. Nah ini ya. Dan kalau kakak-kakak semua di luar sana ya, ini ada beberapa pemakai medianya Ki Macan yang sudah order Dupa Semesta. Ini pasangannya loh inilah. Jodohnya minyak kenanga itu ini. Dupa Semesta ya. Ini kakak ini Mas Jafir tahu, ini ada kakak yang sering order Dupa Semesta ini, kakak yang di mana itu, Sleman atau yang di mana itu ya, yang udah memiliki tasbih Sukma juga. Kemarin order minyak kenanga yang dapat tasbihnya dari Ki Macan ya. Ayo kalau pas malam ya, saat kakak mau memanggil uangnya, bakar Dupa Semesta. Didoakan dulu ya, bermohon pada, kebetulan agamanya Kristiani ya, bermohon pada Tuhan Yesus ya. Didoakan dengan baik-baik, dipanggil ya, kan ada amalannya sudah diberikan. Bakar Dupa Semesta ya. Betul. Iya Ki ya. Karena asap dari Dupa Semesta mampu mengajak dewi-dewi uang ataupun minyak dari
penanga. Betul ya, karena apa yang akan kalian panggil itu kalau kalian bakar pakai dupa semesta, pesannya melalui asap itu yang terbang di bawah angin. Betul. Jadi pas kalau misalnya pagi kalian bekerja nih pagi ya, nah, dibakar dupa semestanya, taruh depan rumah, nggak kebakar kok enggak. Taruh depan rumah atau di teras atau di mana, biar asap dari dupa semesta itu lari ke semesta. Betul. Ya, dan membawa doa-doa kalian. Terus sampai di tempat kerja ya zikirin. Betul. Terus diikhtiarkan dengan bekerja, kalian jualan, kalau aktivitas sehari-hari, itulah caranya. Gitu ya. Dewi Uang datang melalui ikhtiar kalian bekerja ya. Ingat ya, rezeki itu dicari ya, bukan kalian ongkang-ongkang kaki, kecuali kalau pewaris yang duitnya wakeh ya. Ingat, kita perintis harus berjuang ya, semangat ya, gak oleh loyo-loyoan, apalagi kalau sudah ditemani sama medianya Ki Macan ya. Waduh, terima kasih banyak nih Ki Macan. Untuk kakak-kakak apabila menginginkan untuk minyak kenanga, ini bisa menghubungi di admin 1 dan admin 2 ini yang melakukan seleksinya ya. Ingat, untuk minyak kenanga syarat yang diperlukan Ki Macan untuk pengisiannya itu nama lengkap dan juga tanggal lahir. Nah, kalau untuk dupa semesta, dupa semesta kalian bisa ordernya itu melalui admin 3 ya. Jika tidak, kalian bisa cek di toko online, di Shopee, di TikTok, carikan nama tokonya Pintu Misteri, itu nanti ada dupa semesta. Waduh, teman-teman Ki, kalau begitu nih saatnya Mas Jawid mengingatkan kagem sedanipun penontonipun Pintu Misteri yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan akan berbagi video-video terbaru yang tidak ada di YouTube Pintu Misteri. Monggo buruan para subscribernya YouTube Pintu Misteri, ikuti Facebook Ki Macan agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Ki Macan. Dan jangan lupa bagikan video-video di Facebook Ki Macan agar semakin banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mendapatkan manfaat dari ramalan penerawangan Ki Macan. Dan untuk media-media Ki Macan yang lainnya, monggo buruan dicek di sini. Ini ada cuplikan beberapa media-medianya Ki Macan lengkap dengan nomor telepon admin di atasnya. Ada admin 1, admin 2 dan juga admin 3. Toko online pun juga tadi Mas Jawid sudah infokan. Nah, kalau sudah, jangan lupa wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia ya Rek ya. Pokoknya NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah orang yang baik, karena apapun yang kamu lakukan akan kembali lagi kepada dirimu sendiri. Kira apa yang kamu lakukan akan kembali pada dirimu sendiri. Tabur tuai. Ngakui dengar apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai. Matur nuwun Ki, saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan, serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.